Halo Sobat Ina News, apa kabar? Saya Sony Risman. Kita kembali berjumpa dalam acara Dialog Santai dengan narasumber kita. Nah, siapa dia? Yuk kita lihat video berikut ini. Halo Vi, apa kabar? Baik. Nama lengkapnya siapa nih? Vi? Nama lengkap saya kalau sesuai KTP Fitri Oktria. Ya, aku biasa panggil Vi ya. Iya. Waktu kita ketemu di lapangan, Vi ternyata namanya Fitri. Vi, aku panggil Vi aja ya, biar akrab. Vi, tadi kan kita lihat ada tayangan video ya, dan ternyata itu keren banget. Ternyata itu adalah video tentang balap sepeda. Nah kan ternyata Vi ini ada seorang pembalap sepeda wanita ya. Nah ini teman-teman Ina News mau tahu nih, sejak kapan sih Vi terjun di balap sepeda? Kalau terjunnya ke dunia sepeda, Mulai seneng sepeda. 2017 awal. Belum lama? 2017, ya lumayan lah. Terus 6 tahun 7 tahun ya, karena saya tipikal orang yang seneng adrenalin rush kali ya. Oh yes, keren. Jadi kok kalau goes-goes gitu aja gini-gini aja sih gitu loh. Pengen dong sekali-sekali balapan gitu loh. Jadi awal-awal ya di 2017 akhir saya coba untuk ikut yang ya racing kecil-kecilan lah, fondo-fondo dulu gitu. Nah ketika memutuskan untuk jadi pebalap sepeda gitu kan. Kan kalau saya sebenarnya jangan jadi pebalap sepeda sebenarnya. Jadi foto model sih paling pas. Jadi foto model pas pada balap sepeda gitu loh. Kenapa nggak jadi foto model gitu? Terus yang memicu terus keinginan untuk bermain sepeda akhirnya turun di dunia cycling balap sepeda itu siapa sih yang memicu gitu, yang apa dari temen atau keluarga gitu? Sebenarnya saya tahu sepeda road bike itu ya dari sahabat saya Pony Ramirez yang sekarang tinggal di Singapura. Pony Ramirez. Ya saya mengidolakan dia sekali gitu loh. Jadi kita akhirnya kita balapan bareng dari situ. Ternyata enak juga, kompetitif. Jadi kalau buat saya ternyata balapan itu kan part of training buat saya. Jadi buat apa saya latihan-latihan tapi ya gitu-gitu aja. Saya juga kepengen tahu juga sejauh mana sih saya. Itu kenalnya di mana? Siapa Pony? Pony itu pas di kejuaraan atau lagi nonton kejuaraan? Saya itu bersahabat sama dia kurang lebih udah 15 tahun. Jadi awalnya sebelum di dunia sepeda kita tuh udah ngajar bareng di gym. Jadi kita tuh sama-sama. Awalnya dari dunia gym. Terus kita main sepedaan yuk. Ya gitu. dia duluan. Terus habis itu saya diracunin. Jadi jatuh cinta bareng ya. Jadi kita balapan bareng, goes bareng. Nah berarti ini road bike ya? Road bike. Lebih banyak di road bike ya? Nah di road bike-nya itu Vi lebih suka yang mana nih? Kan di road bike kan ada individual time trial, ada kriterium, ada IRR, road race gitu. Nah, lebih suka yang mana? Kalau dulu nih ngomongin dulu di mana usia saya masih lebih muda. Emang sekarang berapa umurnya? 43 tahun. Oh? 43 Masa tahun. sih? Iya. 43 tahun jadi dulu. Enggak beda loh seperti 42 ya? Enggak ada beda. 34. Enggak nyangkal saya. Dulu saya tuh suka kriterium, saya suka karena ya itu adrenalin rush-nya juga enak, IRR juga saya suka gitu loh. Dulu kriterium masih oke, tapi sekarang ini saya kayaknya sudah lebih mencintai ke time trial. Time trial. Karena lebih aman ya. Ya karena dilepas satu-satu ya. Ya. Kalau kriterium kan ya saling. Ya itu. Salib. Cenderung untuk. Harus ada tim. Crash-nya tuh besar sekali. Jadi lebih aman, saya, safety, ya, ITT ya? Iya, kalau untuk saya di usia saya dengan kondisi saya, ya saya sekarang lebih nyaman di ITT. Ya, ITT. Karena faktor itu ya? Yes. Kan yang namanya kita bermain sepeda kan pasti ada klub, ada tim lah. Selama ini bergabung ke mana ya? Gitu. Saya bergabung di komunitas KGB Racing Team. KGB itu singkatan apa ya? Kelapa Gading Bikers. Itu di Jakarta atau Jakarta. di Jakarta? Jakarta. Base campnya di mana Jakarta? Di Kelapa Gading.
Oh, makanya sesuai Kelapa Iya, Gading. Kelapa Gading Bikers. Bikers. Banyak anggotanya, mana? Kurang lebih hampir 700 ya. Banyak. Banyak sekali. Terus kegiatan ya ini kan klub ya, klub Iya. bersepeda. Itu kegiatannya apa aja sih kegiatannya? Apakah tiap hari, Minggu, Otomatis- Car Free Day, Otomatis goes riding setiap hari bareng? mereka. Gue setiap hari. Tiap hari mereka goes. Cuman kan karena saking banyaknya member, tidak mungkin kita goes bareng dalam satu hari itu berbarengan semuanya. Nggak mungkin. Jadi terpisah-pisah, terpecah-pecah pasti. Dari 700 itu yang akhirnya, ya kan pasti 700 kan ada yang klasifikasi akhirnya lah. kompetitif, ada yang mau racing, ada yang mau goes sehat. Fun goes, ya ada. kan, fun bike Ya, gitu ada. kan. Nah, yang dari 700 itu yang terjun di dunia balap itu, yang benar-benar menekunin balap itu termasuk Via ada berapa orang kira-kira? Lumayan banyak. Kalau atlet elitnya sih, atlet elitnya sendiri kita punya 14 orang, kurang lebih 14 orang atlet elit yang banyak masih ya. yang tercampur dari junior, youth sama elitnya. Kalau yang penghobinya, yang penghobi balapan dengan atlet lumayan banyak. Dan rata-rata senior saya yang di KGB pun mereka masih balapan. Hebatnya, salutnya saya di situ. Sesuai usianya ya balapan. Di kelas yang berbeda tentunya ya. Di kelas master. Tapi mereka masih aktif balapan. Itu yang saya seneng. Jadi saya kayak berada di komunitas yang tepat. Oke. Nah, ini kita kembali tadi ke video. Nah, di video itu kan Vi waktu lomba di mana ya? Itu kayaknya suasananya bukan di Indonesia deh. Iya, itu lomba di Thailand. Kebetulan kebetulan waktu itu saya tinggal di Thailand selama 2 tahun. Itu tahun berapa? Yang itu 2019. Saya ikut 2019 dengan yang 2022. 2022. Berarti baru? Baru kemarin itu ikut saya. Itu saya karena saya tinggal di sana, kan KGB di Jakarta. Ya. Saya sendiri kan. Saya butuh tim, klub atau komunitas yang bisa mewadahi saya. Oke, sorry. Kita kembali ke video tadi. Ini saya rada kelewat nih. Ketika turun di Thailand, itu bawa bendera KGB apa Free Fighter? Bawa bendera tim Thailand. Oh, bawa tim Thailand. Kolaborasi lah. Kolaborasi. Saya kolaborasi dengan tim Thailand. Atau Free Fighter disponsori sama Thailand? Klub di Thailand? Enggak, jadi beberapa race yang tidak perlu tim atau jenisnya tidak women tour, tidak tour, saya turun sebagai KGB. Oke. Individual saya jadi KGB. Tapi karena pada saat itu Tour of Thailand merupakan tour UCI 2.1 dan itu sifatnya adalah undangan, nggak sembarangan orang bisa, nggak sembarangan register atau datang. Terdata. Harus tim yang terdata dan terlist kan. Nah kebetulan pada saat itu kan pandemik, KGB juga itu pas lagi pandemi ya? Iya, KGB kan nggak bisa menurunkan full tim lah pembalapnya. KGB ke Thailand karena itu satu persyaratan ke Thailandnya susah, apalah. Waktu itu kan nggak bisa keluar negeri dengan sembarang. Nggak semudah kan? itu. Prosedurnya. Akhirnya ya di sana ya saya harus bergabung dengan tim. Kebetulan Peter Puli yang punya di situ. Itu karena kamu udah terlanjur ada di sana ya sebelum pandemi? Iya, saya sudah di sana. Jadi saya harus bergabung dengan tim Peter Puli, TCP. Dan saya juga kebetulan Peter Puli juga merupakan coach saya di sana. Coach di sana. Jadi ya sudah, saya balapan dengan bawa bendera TCP Thailand. Itu IRR apa kriteria tuh? Yang IRR. itu kan IRR. IRR. 3 hari, 3 stage. Itu jarak berapa kilo? Kalau woman sebenarnya lebih ringan dibandingin laki-lakinya. Kalau kita pasti ya pastilah di bawah itu. Hari pertama, hari kedua itu di bawah 100 km. Bawah 100 Hari kilo. ketiganya baru biasanya dihabiskan paling 124. Kok total sekitar 350 ya? Lumayan hampir juga 400 lah. Itu berlomba 3 hari. 3 Jadi satu hari 100 kilo, besok 100 kilo lagi, besok 100 lagi gitu. Oh, itu women tour ya? Berarti women tour. Women Keren tour. juga ya. Ketika diturun di lomba yang tadi di video itu, masuk juara berapa? Ada? Kalau di situ kan lawannya udah Berat sama ya? yang kontinental ya. Kita sih sebenarnya jadi kita nih sebagai yang masuk di elite aja udah bagus ya? Udah bagus, nggak copot aja udah bagus gitu loh. Jadi jangan ngarep menang deh ya gitu loh. Kita udah tahu nih yang menang nih siapa, dan mereka juga bikin race ini kan juga udah ketahuan nih buat siapa nih race-nya nih. Ya hari pertama, hari kedua, ketiga ya orangnya itu aja yang menang. Udah ketahuan poinnya ya dikasih buat si dia. Kita nih yang sebagai dayang-dayang ibaratnya, saya di situ kolaborasi dengan tim Thailand, otomatis saya juga nge-backup tim kontinental Thailand juga untuk ya narikin, ngacak-ngacak lah, apalah. Jadinya ya udah dayang-dayang aja. Jadi nggak copot itu udah bagus banget.
bedanya lomba di luar negeri, kayak tadi Thailand dengan Indonesia, bedanya apa? Beda dalam artian apa nih? Ya kepanitiaan, suasana lomba, Pertanyaannya rule-nya. Pertanyaannya bagus banget loh. Iya, coba. Ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Apa bedanya? Gini, perbedaannya kalau saya lihat cyclist Thailand itu perempuan terutama ya, itu banyak sekali. Oh. Banyak sekali. Dan saya Maksudnya dibanding dengan Indonesia? Oh ya, jauh. Kalau di Indonesia kita udah tahu atlet elit perempuan siapa sih gitu loh. Orangnya itu lagi gitu kan. Cuman paling bisa dihitung dengan jari gitu kan. Kenapa lebih banyak mereka? Entahlah, saya juga bingung. Akhirnya saya mencoba mencari tahu kan. Jawabannya apa? Jawabannya ya ternyata mereka banyak lomba. Banyak lomba Ya, dan sangat dimudahkan dan nggak bayar. Ya. Registrasinya dimudahkan. Pemerintah mensupport. Itu dia gitu loh. Kan? Di situ gitu loh. Saya senangnya di situ dah. Bagusnya lagi mentalnya orang-orang Thailand, terutama cyclist perempuan, dia penghobi, dia bukan atlet kontinental ataupun bukan atlet timnas lah ya gitu loh. Tapi dia berani balapan sama elit atlet. Jadi pada saat itu, iya pada saat itu jadi ya nggak takut. Kalau di sini kan banyak AAU gitu loh. Tapi kan ya tetap di sana sama nggak di sini misalkan kalau di sini kan ada menyu ada, pasti ada. Cuman kan kadang ada yang women open, kan ada kan kategori women open, women elite di Indonesia nggak ada women open. Ya kalau di Indonesia nih mohon maaf nih yang perempuan-perempuan biasanya sibuk mencari kategori usia. Pengennya balapan sama yang seusianya aja. Jadi dia udah tahu gitu kan. Maksudnya nggak mau satu level di atas. Padahal sebenarnya kalau saya kasih tahu karena masalah regulasi juga sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau perempuan kan dikit, Indonesia kan dikit. Perempuannya kan seberapa orang sih? Ya udah aja women openin semua gitu loh. Padahal sebenarnya bagusnya apa? Satu melatih mental. Ya, bahwa lu melatih mental bertanding. Melatih mental walaupun lawan lu siapapun lawan lu itu. Oh, kok di sana dimudahkan itu ya? Ada gitu ya? Women Open-nya Women Open dan Women Elite pokoknya. Jadi nggak ada pilihan. begitu Women Open dibuka, itu kelas paling seru pasti ya? Iya, dan jadi mereka terbiasa balapan dengan atlet elit gitu loh. Jadi mereka udah nggak takut, udah persepsinya tuh udah nggak yang ntar gue pasti kalah. Dan mereka nggak mikir menang kalah kok. Mereka mikir pokoknya gimana. Karena pokoknya gue saja deh. Padahal sebenarnya ya Om, balapan sama elit itu lebih aman dibandingin balapan sama penghobi. Di lapangan. Amannya? Mereka tahu caranya, mereka lebih safety-nya lebih enak. Coba kalau penghobi, acak-acakan. Kalau elit tuh udah tahu aturannya gimana. Padahal sebenarnya kalau mereka paham, lebih aman dengan elit dibandingin dengan penghobi. Dan sisi positifnya gini, kalau Women Open ya, yang elit pasti malu kalah sama yang junior. Iya jelas, itu kan pressure juga buat si elit kan. Karena kalau sampai kalah, gue kalah sama makanya. Yang junior pun. Gimana caranya gue bisa ngalahin yang senior akhirnya kan mereka latihan juga kan bagus. Nah disitulah mental. Makanya perbedaannya itu banyak sekali kalau di lomba di luar sama lomba di sini. Makanya saya suka kadang-kadang kalau lomba di sini suka kadang nggak masuk akal dari regulasinya aja. Kadang contoh deh kalau di sana balapan boro-boro bawa peser, coba di sini sibuk bawa peser. Puyeng gitu loh. Ini balapan apa gimana sih? Ini peser atau puser gitu loh kadang-kadang. Iya benar. Balapan kok ya didorong gitu loh, dibawa pengawal. Kalau di sana mah boro-boro udah ketahuan kayak gitu diskualifikasi aja. DQ. Jadi fair enough gitu loh. Oke, jadi mentalnya tuh udah beda mentalnya di sana. Mental fightnya lain. Apa ya? Side effect-nya ke saya. Iya. Jadinya ya kalau bisa dibilang saya nggak takut lawan siapa aja juga saya lawan. Perkara kewer. Mental atlet harus begitu. Siapapun nggak. Pokoknya perang dulu kan. Perang dulu. Perkara nanti kewer tengah jalan ya urusan nanti gitu loh. Urusan nanti, yang penting berjuang dulu. Iya, kalau di sini kan udah sibuk duluan, bawain pengawal. Ya gitulah. Tetek bengeknya. Nah selain tadi itu kan pengalaman saat berharga ya ketika bertanding di Thailand ya kan di kelas Women Open tadi ya. Itu Women kan, Elite. Atau Women Elite lagi ya. Terus kalau di negara mana lagi pernah turun? Malaysia pernah. Malaysia. Nah kalau pengalaman di Malaysia seperti apa coba? Beda nggak dengan euforia yang ada di Thailand? Sama aja waktu itu lombanya koms ya. Jadi dilepasnya bareng sama laki-laki juga. Keuntungannya kalau itu apa? Tour juga? IRR, tapi nanjak ya. Jadi keuntungannya kalau misalnya dilepas sama laki-laki, satu kalau kita kuat kita keikut. Jadi bisa kabur. Cuma beda jarak aja ya? Enggak, dilepas bareng. Dilepas bareng? Enggak, cuma maksudnya jarak tempuhnya beda kan? Kalau misalnya... Sama, finishnya di tempat yang sama. Oh gitu? Jadi enaknya gitu kalau dilepas bareng laki-laki. Jaraknya sama? Sama.
Oh. Jadi lomba QOM, lomba gunung lah, lomba KOM lah gitu loh. Queen of Mountain. Kalau yang ke junior kan beda nih. Kalau perempuan 100 kilo, kalau laki kan 150. Kalau ini di Malaysia sama? Sama kemarin. Oh. Jadi kayak gitu enaknya keuntungannya kalau dilepas sama yang laki-laki ya kita ikut. Kalau kuat ngeklaim ya klaim bareng ya. Iya, jadi kalau misalnya nggak kalau cuman perempuan aja ya udah ngegerombol perempuan aja gitu loh, ngegerombol. Itu berapa kilo kemarin di waktu di Malaysia? Malaysia itu lebih dari berapa ya? Hampir 100 kilo kok itu. 100 kilo. Jadi dikasih flat dulu baru nanjak dia. Itu di tur apa? Tur Langkawi atau tur? Bukan tur Langkawi itu DRCC Com Challenge kalau nggak salah. DRCC Com Challenge. 2018. Oh, itu lama. Oh. Nah, di situ ada prestasi? Ada podium? Tentu tidak. Kalau KOF. Kalau lomba nanjak tentu tidak. Tentu tidak. Kalaupun saya menang lomba nanjak itu suatu keberuntungan. Laki aja. Iya. Karena kalau mau ngomong jujur tadi Vi memang udah terbuka ya bahwa nggak kuat kalau ngeklaim. Nah, Tapi kalau di flat oke lah ya. Tapi saya pernah sih di Thailand itu saya menang lomba nanjak tuh itu saya amazed juga sama diri saya gitu kan perempuan-perempuan. Di mana saya sebenarnya jadi di situ ada poin-poin, intermediate sprint. Mungkin saya lebih kuat di sprint. Jadi pada saat intermediate sprint, saya ngambil sprintnya. Jadi saya dapat poin. Dapat poin. Di mana pada saat saya finish keempat. Finishnya nanjak, saya finish keempat. Podiumnya itu kan 1 sampai 3 gitu kan. Jadi pada saat saya dapat poinnya tuh nambah. Jadi saya ketiga di situ. Makanya saya amazed aja, wih gila, kapan lagi nih gue podium nih gitu loh. Terus kan tadi akhirnya kebuka lah ya apa yang Vi rasakan ketika tadi melihat bahwa di Thailand seperti itu, di Malaysia seperti itu. Nah kalau sekarang kalau di Indonesia nih, apa tuh? Ya kita kan kembali ke negara kita, ke Indonesia nih. Nah Vi sebagai atlet nih, gitu loh, bagaimana sih dukungan pemerintah gitu loh? Ke KGB deh, nggak usah kita bicara klub yang lain lah, kita nggak usah bicara tim yang lain lah, ke KGB sendiri. KGB ini kan cukup aktif lah, ikut di event-event, kejurnas di berbagai daerah gitu loh. Nah selama ini kalau KGB turun di event-event gitu, itu biaya sendiri atau ada? Kalau elitnya dibiayain full. Elitnya. Kalau yang penghobinya enggak. Men elit atau women elit? Kalau di KGB? Men dan women. Men dan women elit di full bayarin full. Fit termasuk women elit? Tidak, saya termasuk penghobi. Dan saya selalu ditagih di akhir. Awalnya dibayarin dulu, abis itu tagihan keluar. Begitu event keluar ada tagihan. Aduh. OSP, kamu tiket pesawatnya gitu. Iya. Masa sih? Iya dong, kan saya bukan elit. Oh gitu. Ada tagihannya. Yang penting ikut ngeramein. Ya, karena tadi tapi kan fine aja kan? Iya, nggak apa-apa sih. Ya karena awalnya fine aja lah, fine aja, hobi. Karena saya yang penting saya bisa tetap aktif bisa balapan. Aktif, eksis balapan gitu kan. Urusan juara ya nanti belakangan. Yang penting gua aja deh gitu loh. Kalau udah seusia saya itu udah nggak mikirin podium gitu kali ya, karena yang penting eksis di lomba. Ya, karena kalau boleh sombong pialanya udah kebanyakan di rumah. Oh ya? Kalau boleh sombong, enggak bercanda. Cuman maksudnya gini, tapi saya punya mimpi. Saya ada mimpi besar, tapi mimpi besar itu tidak bisa saya share karena saya takut dibully orang-orang. Nanti saya direndahkan oleh orang-orang, jadi saya simpan sampai nanti tujuannya tercapai. Oke. Nah, ini kan ketika kita kembali ke bicara tadi lomba Indonesia, artinya kalau untuk di kejurnas pasti karena ini kejurnas kan klub-klub yang ikut ya berarti biaya klub lah ya gitu loh. Ya kita tidak bicara yang tadi ada invoice, enggak, kita bicara artinya memang murni klub membayar lah ya. Membayar untuk tim elitnya. Untuk membayar tim elitnya pasti. Gitu loh. Dan itu pasti setara dengan apa yang mereka capai lah. Kalau mereka juara. Kalau mereka berprestasi ya. Nah untuk nih kita bicarakan kemarin ini sebenarnya kita hari ini ketemu gara-gara Banyuwangi di sini. Oh iya, gara-gara Banyuwangi. Kan gara-gara Banyuwangi kita nggak sengaja kan foto-foto. Muka saya udah jelek banget. Saya inget banget begitu IRR, udah nyampe belum sini gitu loh, padahal tinggal 1 loop lagi kan. Aduh, parah. Nah, waktu di Banyuwangi, KGB full tim? Full tim turun semua. Terus Fit turun di siapa kemarin? Saya turun di Kriterium? Semua saya turun, ITT, Kriterium sama IRR.
ITT saya dapat peringkat 5. Dia saya peringkat 5. Enggak, jangan bicara video ya, bicara peringkat aja. Waktu ITT? Peringkat 5. Oh, lumayan lah. 5 besar. Kan banyak lah pesertanya. Untuk di kriterium? Kriterium saya copot. Saya nggak finish, overlap. Overlap? Di overlap di lap ke-7, padahal satu lagi. Tinggal nyelesain satu. berapa lap waktu itu ya? 8 ya? Jadi saya di overlap, saya copot, terus saya nyelesain semuanya. Itu karena apa? Karena ada kendala di sepeda? Enggak, ya karena emang udah kecapean, enggak speednya nggak dapet ya? Ya karena ngap aja lawan yang muda-muda, jantungnya beda gitu loh, langsung ditembak gitu kan. Paru-parunya buat mereka. Pada saat saya startnya klit belum kepasang gitu. Oh. Udah dicetos gitu. Waduh, ya udah bertahan hidup. Padahal kalau misalnya saya bisa finish 8 lap, paling tidak saya dapat poin finish gitu loh. Pak, saya di lap ke-7 saya disuruh out. Karena udah ke overlap sama yang belakang. Yang di belakang udah di overlap dulu. Itu kalau kemarin di kriterium itu speed minimal berapa ya kemarin ya? 50-an kali itu cewek-cewek ya. Tuh emang suwe juga itu perempuan itu. Ya kan mereka latihan lah. Porsi latihan mereka mungkin lebih banyak daripada V. Emang mungkin gitu. emang kunciannya begitu. Nyetos di awal jadi kita kaget. Saya kaget terus terang. Jadi itu kita jeda dulu, kita rehat sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke Sobat Inanews, kita lanjut di perbincangan santai dengan Mbak V, seorang atlet balap sepeda. Dan sebelum teman-teman menuntaskan untuk menonton acara ini, jangan lupa ya subscribe dan like and comment di Inanews TV. Oke, V, ini perbincangan makin seru ya. Kita kembali lagi ke tadi nih masalah Banyuwangi. Itu kan kemarin saya kebetulan hadir di sana, saya lihat bagaimana perjuangan teman-teman atlet sepeda di sana, dan ini kan gara-gara kemarin kita ketemu di Banyuwangi ya, kita jadi ketemu di hari ini gitu. Saya ngeliat lah bagaimana perjuangan V gitu kan, waktu di tanjakan tuh sampai udah selesai belum sih gitu. Buat saya lucu gitu kan, karena masih ada satu loop gitu. Ini udah, tapi ya terlepas dari itu saya ngeliat banyak teman-teman berjuang lah. Nah, yang saya mau tanyakan, pengalaman apa sih yang nggak terlupakan di Banyuwangi gitu, yang membuat V terkesan dengan event kemarin Banyuwangi? Otomatis saya itu paling seneng dengan atmosfer balapannya, dimana saya bisa ketemu dengan semua atlet, dimana di luar balapan tuh kita bersahabat. Ya pasti harus kita bertemanan, berteman baik di sosmed maupun di realnya gitu loh. Baik dari Mula, Nusantara ataupun dari mana-mana kita temenan gitu. Jadi saya senang kayak silaturahmi. Itu momen yang nggak bisa saya lupakan, dan itu sangat saya lah ya. Ya, itu yang saya tunggu-tunggu. Kadang kalau kita udah ngumpul bercanda lah udah lupa semua gitu loh, lucu-lucuan bareng di situ ya. Betul. Padahal waktu di arena tuh bener-bener bertanding lah, bersaing. Begitu selesai finish, ya kan melepas lelah segala macam, bercanda lagi gitu loh. Karena momen itu kan momen yang nggak bisa diulang kadang gitu loh. Belum tentu misalnya sekarang saya sehat, besok belum sehat gitu kan. Jadi pada saat itu ya saya benar-benar yang menikmati sekali kebersamaan, baik saya dengan tim saya KGB dengan tim atlet-atlet lainnya juga. Nih kalau kita bicara masalah pergaulan di balap sepeda gitu, V punya soulmate nggak di teman balap sepeda yang cewek maupun cowok? Tapi beda tim nih, beda klub. Ada nggak? Kalau soulmate, bener-bener soulmate sih pasti satu tim ya kita ada. Saya ada perempuan, tapi kalau soulmate laki-laki bahaya. Jangan. Nggak, maksudnya teman diskusi ya kan, diskusi tentang balap, bukan soulmate. Kalau diskusi tentang balapan, pasti saya akan diskusi sama leader tim KGB Racing kita gitu. Siapa ya? Roy Aldri. Biasanya kita suka diskusi sama dia gitu. Roy Aldri. Dia senior ya di sana ya? Iya, senior amat, sampai botak palanya, saking seniornya. Jadi pasti diskusinya sama dia. V, kalau kan teman-teman pasti pengen tahu nih, setelah ini kan hari ini V menjadi tamu spesial lah buat Inanews ya. Kita kan Inanews sebagai media lah yang kita berimbang gitu kan, dan kita juga sangat support terhadap dunia olahraga, terutama balap sepeda ya gitu loh. Nah, teman-teman Inanews, bagaimana mereka supaya bisa tahu aktivitas V? V punya Instagram? Punya dong.
Punya. Medsos apa ya? Instagram? V_Gusti. Nanti tampil ya. Nanti buat teman-teman yang mau follow bisa lihat nanti teman-teman Ina News bisa lihat nanti bisa follow ya. Ya. Kalau di Twitternya? Twitter saya nggak punya. Jadi cuma IG aja. Facebook dan Kalau Facebooknya apa? Nanti Facebooknya di screenshot aja. Gusti juga. Nanti teman-teman nanti saya screenshot ya. Nanti biar bisa menjadi pertemanan. Kalau nanti di IG bisa follow IG-nya Gusti ya. Gitu loh. Biar tahu siapa Gusti karena di situ semua aktivitas Gusti ada lah ya. Ada semuanya. Sebenarnya kalau saya lihat follower Gusti lumayan. Kenapa nggak jadi selebgram aja sih? Kayaknya kurang pantas ya saya jadi selebgram ya. Kurang terawat gitu. Kayaknya kalau selebgram itu kan harus terawat gitu kalau saya liatin. Enggak lah, bagus harus lah. artis, harus yang public speakingnya tuh harus bagus dan jauh dengan kontroversial. Saya itu termasuk enggak, IG bicara foto, bicara tampilan foto. tetep kan mereka lihat image juga kan sebenarnya. Iya. Saya kan termasuk vokal orangnya. Saya termasuk yang Vokal dalam arti apa nih? gini, mungkin kalau misalnya untuk dilihat itu saya tuh orangnya terlalu idealis untuk satu hal gitu. Jadi dan kalau segala sesuatunya tuh Kalau dunia balap sepeda idealis nggak? oh iya kadang-kadang ya kalau mengenai rules ya. Rules yang aneh-aneh di saya akan ini sekali gitu loh. Terus kayak saya juga kontroversial juga. Jadi saya vokal gitu loh. Jadi ya kalau emang nggak suka ya nggak suka. Kalau suka ya suka. Kadang kan kalau selebgram kan nggak bisa milih. Yang penting cuan kan gitu kan. Kalau selebgram, kalau saya enggak. Followernya lumayan banyak loh. 10.000. Ya. Saya nggak nyampe segitu. Masa? Saya nggak ada yang kenal, tapi rata-rata nggak ada yang gue kenal. Ya nanti buat teman-teman Ina News yang pengen tahu lebih banyak tentang V, IG-nya ada V Gusti ya. V Gusti. Nanti saya screenshot, nanti bisa tampil ya di layar. Dan untuk di Facebook tetap sama V Gusti ya. Gusti juga. Jadi teman-teman kalau mau lihat keseharian atau aktivitas Gusti nggak jauh dari sepeda dan jauh dari gym. sepeda lah pokoknya. Ya, gitulah. Nah, kalau lagi nggak balap sepeda, nah ini kan saya mau tahu kan, kita dari saya bicara sepeda kan. Nah kalau misalnya nggak lagi balap, kesan ngapain aja sih? Otomatis goes. Udah pasti, tiap hari itu harus goes. Iya balik lagi sepeda. Iya, tapi kan nggak balapan. Oh nggak balapan. Jadi ya ibaratnya kadang fun bike aja. Nggak fun bike juga sih sebenarnya. Goes bareng ya di Jakarta tuh om-om culture gitu ya kan. Bareng sama teman-teman satu klub lagi atau sendiri? Lain klub kadang-kadang supaya club. ya supaya nggak monoton lah kalau di saya. Saya pengen juga banyak hangout di cafe. After that ya kita ngopi bareng gitu kan. Terus habis itu pulang saya masih harus nge-gym. Karena buat saya gym itu penting di dunia sepeda. Karena kalau sepeda itu kan bagus di jantung, tapi belum tentu bagus di tulang. Nah gym ini membantu gitu loh, membantu semuanya, mensupport sistemnya juga lah gitu lah. Ya ini keseharian tidak ada lomba ya kan, artinya kan tetap harus jaga kebugaran ya. Nah jaga kebugarannya apakah lari, nge-gym, goes, sepedaan pasti. Kalau sepedaan sehari targetnya berapa kilo? Karena di Dalkot susah mau nyari ratusan kilo gitu loh. Pakai sepeda statis itu? Pakai apa? Kadang di Wahoo ya saya cuma sejam 2 jam cukup lah gitu loh. Sulit karena kecuali kalau kita tinggal di luar kota kita bisa dapetin tuh yang namanya elevasi berapa kilometer. Di Jakarta udah berantemnya sama mobil sama motor kalau kita lebih lama lagi. Udaranya nggak sehat juga. Mentok 40 km sehari. Paling Sabtu aja. Sabtu kita nggak bisa lah 100 kilo tuh bisa lah. Kalau Car Free Day gitu KGB suka goes bareng nggak sih? Car Free Day kadang ya namanya gocapan kita. Gocapan? Gocapan tuh goes cari sarapan namanya. Oh. Jadi ya kadang-kadang orang KGB itu suka bawa istri-istrinya juga goes. Goes cari sarapan? Jadi goes santai cari sarapan bawa pasangan masing-masing gitu kan. Tapi ya saya juga jarang ikut. Kadang minggu saya gunakan buat tidur. Kalau ada waktu. Karena nggak ada pasangan. Ada dong. Masa nggak ada sih? Tadi gue bawa pasangan, mungkin nggak ikut tidur karena nggak ada pasangan. Aduh, jadi teman-teman udah ada pasangannya ya, gitu loh. Nah, kan tentu sebagai seorang cyclist, seorang atlet, pasti punya target. Nah, targetnya apa sih? Gitu loh. Target apa nih? Kalau target di dunia balap sepeda deh. Kalau target sih yang pasti saya mau sehat, udah pasti. Terus prestasi saya punya impian, saya punya mimpi, saya punya goals, tapi saya nggak bisa cerita karena kalau saya cerita saya tahu teman-teman saya pasti akan ngeremehin saya. Jadi saya diem aja, pokoknya nanti aja lihat gitu loh.
Ya. Impian saya di situ. Ada goal saya ada, mimpi saya ada. Apa tuh kira-kira? Iya. Cluenya aja, kasih cluenya. Iya, Gitu pokoknya ya otomatis. Nggak, mimpinya apa untuk di prestasi? Prestasi. Atau, Untuk seorang atlet ya pasti pengen yang dapetin prestasi yang bonafit dong, yang bagus dong, gitu. Iya, yang pastilah. tinggi dong. Nah, ada ya itu kadang mimpi. Kalau diceritain itu pasti dibulinya. Lu mimpi Iya, aja, iya. mimpi apa tidur lu kemiringan gitu kan. Kadang suka diremehin dulu, tapi ya kadang aku cuma bisa bilang ya ntar lihat lo gitu. tidurnya kurang ke tengah. Iya. Nah, ini kan kemarin baru ini aja kan event di Banyuwangi. Nah, event yang terdekat yang mau diikuti sama Vi apa ya? Kok tarik napas gitu? Ada sebenarnya. Kayak berat bener gitu. Ada ITT di Singapura. ITT. Kembali lagi sih Om. Sekarang ini kan Oh, ada ini loh, ada Tour de Langkawi di Oktober. itu laki semua, perempuan tuh nggak ada. Oh, Ini nih, saya yang di Langkawi. saya sebenarnya pengen ngasih masukan buat Indonesia, contoh pemerintah Indonesia gitu ya. Di Asia Tenggara yang mempunyai balapan. Sebentar, ini masukannya untuk ke government Indonesia, pemerintah. Iya, Nah, di bawahnya ada isi nih. Nah, ya semuanya yang tergabung yang terkait di berhubungan situ, lah ya Kemenpora, gitu. Kemenpora, Iya. PBISI. Iya kali ya. Ya pokoknya Ya, semuanya iyalah. itulah pokoknya. Ya, kan kita bicarakan pemerintah yang mana dulu. Kalau kita bicara balap sepeda, berarti kan ada Kemenpora, ada PBISI, Ya. ya kan, klub-klub. Ya. Nah, yang mana? Semuanya lah, pokoknya terlibat lah pastinya. Sarannya apa? Di Asia Tenggara kita itu nggak punya yang namanya Women Tour. Cuman di Thailand aja yang ada Women Tour, Tour of Thailand. Padahal sebenarnya Women Tour itu sangat enak sekali dan bagus banget itu. Dan itu dia pasti Spesialis Women Tour. Iya. Kalau mentor ada di Mentor banyak loh. Mentor banyak di Indonesia. Bukan Langkawi, Nah, di Tour Indonesia. di Ijen, Tour Indonesia, kan laki-laki semua, rata-rata tuh laki semua. Emang itu. Tour di Ijen laki-laki semua ya? Iyalah, laki semua itu isinya. Nggak ada yang namanya Women Tour gitu loh. Cuma di Thailand aja yang ada Women Tour. Untuk mengakomodir nih, sekarang kan perempuan-perempuan udah banyak nih. Iya. Aku nih kadang gregetan gitu loh, ini perempuan-perempuan banyak. Dan saya lihat cukup ambisius juga ya gitu loh, Iya. ambisiusnya gede. Terus juga, baru aja goes kemarin udah kuat-kuat aja gitu loh, balapan deh gitu kan. Diakomodir lah dengan balapan yang memadai gitu loh. Cuman mungkin mereka tuh mungkin takutnya karena ini udah UCI harus punya license dan license-nya harus elit. Mereka takut kan perempuan ini tuh takutnya karena apa? Nanti once dia nyebur ke UCI license elit ini, mereka tidak akan bisa masuk master. Padahal sebenarnya ini saya sih ceritain pengalaman saya waktu di sana aja. Walaupun saya punya license UCI elit, tapi kalau di sana saya misalnya kebetulan ada lomba master, saya bisa masuk master karena saya bukan pelatnas. Kalau di sini itu udah dikunci. Udah dikunci bahwa lu punya license UCI, ya lu harus masuk elit. Ya nggak bisa dong gitu loh. Kan gue bukan pelatnas. Harusnya sih seperti itu ya. Maksudnya nggak cengli gitu loh. Nggak cengli. Kecuali kalau dia pelatnas, lu masuk master ya nggak bisa. Nggak apa-apa nih. Ini sudah bagus ya buat yang nonton mungkin dari unsur pemerintahan, dari dan para promotor, IO segala macam. IO, PBISI. Iya, tolong yang namanya rule UCI itu dipahami banget gitu loh. Maksudnya kejurnas masa gitu yang bukan pelatnas hanya karena punya license UCI elit terus dia mau masuk master nggak boleh. Lihat usianya, masa iya saya umur 44 saya harus ngelawan elit sih gitu. Jadi loh. Sudah seharusnya mungkin di tahun-tahun yang akan datang, di event-event yang akan datang mungkin pihak Kemenpora, PBISI harus sudah memikirkan bahwa harus ada Women Tour ya. Karena Women Tour ini terbuka ya. Pasti undangan ya. Kalau udah kayak gitu kan undangan dari luar negeri juga diundang gitu kan banyak loh yang pasti pada mau ikut kontinental dari luar negeri perempuan-perempuan. Jadi kan karena harus difasilitasi dan banyak yang berprestasi lah ya. Dan itu kan juga memajukan pariwisata juga. Kalau misalnya kita bikin di mana, misalnya taruh di Papua gitu kan atau di mana kan kita bisa. Secara jumlah bisa Women Tour di Indonesia. Kalau contohnya pembalap perempuan yang di Indonesia tim perempuan tuh sekarang udah mulai banyak sekali. Dan tim-tim di Indonesia yang punya pembalap perempuan yang bagus-bagus. Ingat nggak siapa aja coba? Ya kayak misalnya siapa kemarin Leontin gitu ya? KIC kan, Kopi Ireng gitu kan, Kopi Ireng itu banyak juga tim perempuan yang lain-lain dan banyak juga atlet-atlet yang sudah maksudnya sudah menikah tapi dia akhirnya pengen balapan lagi gitu kan, mereka bisa bikin tim lagi gitu loh.
Dan Jadi, kemarin saya di Banyuwangi juga banyak ya. banyak sebenarnya. Banyak. Cuman ya itu Mulai dia. dari ya Menu U23 gitu, banyak-banyak kok bagus-bagus ya. Impian saya sih seperti itu. Impian saya nih ya, Pak Bu yang terlibat. Pengen banget bikin women tour di Indonesia yang bertaraf Siapapun UCI. penyelenggaranya ya. UCI 2.1 atau 2.2 gitu loh. Pengen banget. Biar greget lagi gitu loh. Jadi nggak hanya di Thailand aja yang ada. Oke, mudah-mudahan pihak PBIC bersama dengan Kemenpora siap ya melaksanakan atau membuat event, memfasilitasi pembalap perempuan dengan menyelenggarakan event yang namanya Women Tour ya. Iya. Teman-teman nih, saya banyak sebelum kita dalam menjadikan, saya sempat lihat-lihat ya kan di IG-nya Vi Gusti gitu. Ada yang membuat saya tertarik, Vi. Ada yang membuat tertarik itu ketika di situ Vi menjelaskan bahwa ada yang namanya Goes Charity. Oh iya. Nah, ini di session penutup ini Goes Charity yang menempuh berapa kilo. Nah, itu bisa cerita gak sih? Apa sih maksud dan tujuan bikin yang namanya Goes Charity? Iya, kita buat siapa nih event ini gitu loh? kita bekerja sama dengan ayobantu.com kan. Ayobantu.com. Terus kebetulan ya makanya saya waktu itu dikasih tahu sama Roy Aldri gitu lah ya. Kita sekarang mau event charity nih. Saya juga amazed juga gitu loh, ternyata di selain racing kita juga ada sisi kemanusiaan Iya, juga sisi ya. sosialnya. Ya, sisi sosialnya lah ya. Udah ayo kita bantu dengan target 70 juta bisa terkumpul dikasih ke mereka untuk membantu orang-orang yang tidak bisa berobat gitu loh. 70 juta rupiah? Ya. Itu mau disumbangkan ke ayobantu.com. ayobantu.com gitu semua. kan. Nah, caranya? Ya dengan link di situ dikasih link masing-masing dengan berdonasi gitu kan. Terus ternyata alhamdulillah kita mencapai lebih dari target. Oke. Alhamdulillah. Masih diterusin acaranya atau ini sudah sedang berlangsung atau sudah selesai? Udah selesai tanggal 31 udah kemarin selesai. ya. Oh. Udah selesai. Itu berapa pembalap yang melakukan itu? Yang paling goes itu? Hampir semua elit ikutan. Hampir semua elit ikutan dan rata-rata yang bisa berangkat ke Bali, kita ke Bali, yang nggak bisa ke Bali. Ya, di Bali. Ini goesnya di Jakarta, di Bali? Di Bali. Di Bali juga goes? Juga goes. Yang kalau misalnya tidak bisa berangkat ke Bali, mereka bisa menyelesaikan itu di Jakarta. Nah, ini teman-teman biar tahu. Saya juga masih jadi ngeraba nih. Enggak, gimana ceritanya goes? Ya kan goes. Nah, goes ini kan orang mesti lihat. Nah, cara orang mantaunya ini melalui IG? Melalui IG. Atau melalui ada tayangan di YouTube? Di IG ada. Di IG. Jadi masing-masing pembalap yang aktif ikut goes itu masing-masing pasang banner itu. Iya. Di dalam banner itu teman-teman yang teman-teman masyarakat lah yang ingin membantu udah disiapkan nomor rekening. Nah, dana yang terkumpul itu melebihi dari target. Melebihi dari target. Berapa? Dari target yang 77. Terakhir saya lihat sih 77 ya. Oh, ya alhamdulillah lah, pokoknya mencapai target. Mencapai target. Berapa pembalap yang ikut kemarin? Atlet elitnya sih semua tuh hampir 14, terus kita yang penghobi tambah om-omnya yang senior-senior juga ikut semua. Jadi mereka goes terus diabadikan dalam sebuah foto, di-upload di IG masing-masing ya. Terus di situ ada link gitu ya. Pembalap itu kan ya maksudnya tidak hanya mengurusi balap, ya kan tidak hanya berkecimpung ya nggak harus intens ngurusin balap kan, suatu saat kan ya harus membuka diri ya kan, melakukan kegiatan charity itu saya salut sih sebenarnya, makanya kan keren banget. Saya pun sebagai orang dalam juga saya salut juga, gila. Keren acaranya dan saya sebagai media apresiasi sih, cuma sayangnya saya nggak diundang. Kalau diundang kan saya bisa bikin berita. Tuh kan telat gitu lagi. Saya bikinin berita, saya bikinin tayangan gitu. Kayak gini-gini datangnya terlambat nih. Enggak, soalnya kita ketemu juga kan kegiatan itu sedang berlangsung. Jadi ketika kita bertemu sedang berlangsung dan ketika selesai pun kita kan nggak ketemu, gitu loh. Kalau ya kan nanti ini kan kita bisa artinya kan antara Vi dengan Inayus kan sekarang sudah ada link ya, sudah ada kedekatan. Nah, apapun kegiatan yang bersifat sosial dari Vi secara pribadi atau atas nama KGB atau atas nama apapun gitu, kita sebagai media siap membackup dalam arti mempublish kegiatan, karena itu kegiatan sangat positif sekali. Amin. Gitu. Jadi itu teman-teman obrolan yang singkat, tapi sebelum ditutup nih Vi. Sebelum ditutup masih ada pertanyaan yang masih ganjal gitu. Vi punya ini nggak punya kalimat untuk buat teman-teman yang baru mau main sepeda, yang mau mengarah lebih prestasi.
anak-anak muda lah. Kayak kemarin kan di banyak yang woman junior gitu kan. Nah, atau di bawahnya itu yang baru pengen berkecimpung di WSFIDA, Vi punya pesan-pesan nggak buat mereka? Gitu. Jangan takut dibully. Kok jangan takut dibully? Jadi notabene bully itu adalah suplemen dari segala suplemen. Itu membuat kita kuat inside, outside, dalam, kayak mental segala macam itu didapat dari bulian orang-orang. Yeah. Saya pun bisa seperti ini karena saya dari bulian. Gitu. Sampai detik ini pun saya masih dibully juga. Masih dibully? Gitu, masih dibully. Jadi jangan takut dengan bulian. Kadang nggak usah baper gitu loh. Oke. Buat newbie ya udah jalanin aja, latihannya terus dibully ya nggak apa-apa, it's okay. Yeah. Keren sih. Seperti itu. Jangan takut dibully. Jangan takut dibully. Pokoknya goes terus, ya kan? Latihan terus, ya kan? Tingkatkan prestasi, betul. Ya kan? Supaya itu bisa membuat kita menjadi kuat. Ya, Gitu pasti. kan. Itu aja, Vi ya? Iya. Sip. Gitu teman-teman Ina News. Ini obrolan ini keren. Saya atas nama Ina News ya merasa sangat terhormat bisa kedatangan tamu istimewa, seorang pembalap wanita yang keren banget. Jadi teman-teman nanti tadi yang mau tahu tentang bagaimana Vi bisa lihat di Facebooknya, lihat di IG, nanti akan saya screenshot. Ya, oke. Sampai ketemu di lain acara. Ya, thank you Gusti. Thank Vi. you. Yuk, sehat selalu ya. Ya. Terus berprestasi. Amin. Gue Ya, terus. insya Allah. Oke, bye-bye.